Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Nah, pengaruh interaksi ini ada yang positif maupun ada yang negatif. Kita bahas satu persatu, yaitu dari pengaruh interaksi sosial yang positif. Pengaruh dari interaksi sosial yang positif adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian pengaruh lainnya adalah memperkuat adanya kerjasama. Kemudian menciptakan perdamaian dan hubungan individu maupun kelompok. Jadi hubungannya pasti akan semakin baik dengan adanya interaksi. Nah, jika tadi adalah pengaruh yang positif, maka sekarang pengaruh yang negatif. Pengaruh interaksi sosial yang negatif, jika komunikasi atau interaksinya berjalan dengan tidak baik, terlaksana dengan tidak baik, maka akan memberi peluang terciptanya perpecahan antara individu ataupun kelompok. Nah, kemudian dampak lainnya adalah adanya prasangka buruk dari satu individu ataupun kelompok lainnya. Dan tentunya ini akan merugikan untuk diri sendiri maupun orang lain. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi mengenai mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial merupakan perubahan status sosial dari status sosial yang rendah ke yang tinggi ataupun sebaliknya. Mobilitas sosial ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada mobilitas vertikal naik. Nah, mobilitas vertikal naik dibagi menjadi individu maupun kelompok. Jadi, ada mobilitas vertikal naik yang individu. Contohnya adalah misalnya Bu Siti adalah seorang guru di SMP. Kemudian karena Bu Siti ini memiliki kinerja yang baik, kemudian dia juga berpengaruh dan memenuhi persyaratan yang ada, maka Bu Siti diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, di sini status sosial dari Bu Siti mengalami peningkatan, yaitu dari guru ke kepala sekolah. Nah, yang tentunya tugas atau tanggung jawab sebagai kepala sekolah lebih tinggi dibandingkan guru. Ya kan, teman-teman? Yang dimana itu mempengaruhi dari pribadi individu dari Bu Siti. Nah, itu adalah contoh dari mobilitas vertikal naik yang individu. Kemudian jika mobilitas vertikal naik yang kelompok, contohnya adalah misalnya seorang ayah bekerja sebagai pegawai biasa di kantor. Kemudian karena kinerjanya baik, maka diangkat sebagai manajer. Nah, di sini adanya perubahan status sosial sang ayah, di mana yang secara otomatis jika status sosialnya naik, maka pendapatan dari si ayah pasti akan naik dan mempengaruhi keluarganya. Nah, kelompok di sini adalah keluarganya, perubahan status sosial yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Jika yang tadi yang individu dirasakan oleh diri sendiri. Kemudian selanjutnya ada mobilitas sosial intragenerasi naik, yaitu perpindahan status sosial dari satu generasi. Nanti teman-teman bisa cari contohnya sendiri. Kemudian ada antar generasi naik yang berbeda generasi, atau perpindahan status sosial yang berbeda generasi. Kemudian jika tadi ada mobilitas vertikal naik, sekarang ada mobilitas sosial vertikal turun, di mana perpindahan status sosial dari tinggi ke rendah. Berarti sebaliknya ya, kalau tadi status sosialnya naik dari rendah ke tinggi, sekarang adalah sebaliknya dari tinggi ke rendah. Contohnya misalnya Pak Rahman. Pak Rahman ini adalah seorang manajer di sebuah perusahaan. Namun karena Pak Rahman melakukan suatu kesalahan, maka jabatannya diturunkan menjadi pegawai biasa. Nah, ini adalah contoh dari mobilitas sosial vertikal turun. Kemudian selanjutnya jika ada vertikal, maka ada horizontal ya teman-teman. Kalau tadi yang mobilitas sosial vertikal, sekarang yang horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial yang memiliki atau di lapisan yang sama.
Kalau tadi perpindahannya dari rendah ke tinggi ataupun tinggi ke rendah, maka pada horizontal adalah perpindahan status sosial yang sama, lapisannya sama. Nah, contohnya adalah misalnya Pak Dudi misalnya. Suatu hari Pak Dudi ini adalah seorang pedagang. Kemudian suatu hari ini misalnya adalah musim durian. Nah, Pak Dudi berjualan atau berdagang durian. Kemudian masuk ke musim selanjutnya adalah musim dari jeruk. Nah, kemudian Pak Dudi ini berpindah status atau berpindah penjualannya menjadi jeruk. Jadi sama-sama pedagang, hanya saja berbeda menjual. Nah, itu lapisannya sama. Kemudian selanjutnya ada faktor pendorong mobilitas. Faktor pendorong mobilitas adalah penyebab terjadinya mobilitas ya teman-teman. Yang pertama karena adanya struktur sosial yang terbuka. Nah, struktur sosial ini merupakan penyebab adanya mobilitas. Indonesia ini struktur sosialnya terbuka. Maksudnya adalah tidak adanya halangan bagi siapapun untuk merubah status sosialnya, entah itu vertikal maupun horizontal yang tadi. Kemudian selanjutnya faktor lainnya adalah kemampuan dari individu atau diri sendiri. Misalnya kualitas diri sendiri dilihat dari pendidikan, perilaku, sikap, nasib maupun keterampilannya. Kemudian selanjutnya ada kondisi ekonomi. Yang keempat ada faktor politik dan keamanan. Dan yang terakhir adanya kemudahan akses pendidikan dan faktor kependudukan. Nah, kalau tadi adalah penyebab dari mobilitas, sekarang ada penghambatnya. Faktor penghambat yang pertama adanya kemiskinan. Yang kedua ada diskriminasi kelas. Nah, diskriminasi kelas ini adalah pembedaan perlakuan kelas sosial. Jadi membeda-bedakan, misalnya orang yang kurang mampu diberi perlakuan yang kurang baik, sedangkan orang yang memiliki status sosial tinggi diperlakukan dengan sangat baik. Nah, ini adalah faktor penghambat adanya mobilitas. Yang terakhir adanya pengaruh sosialisasi. Nah, masyarakat yang sosialisasinya kurang baik atau terisolasi dari dunia luar, maka tidak akan bisa mengikuti mobilitas. Ini akan menjadi penghambat dari mobilitas. Selanjutnya, ada dampak positif dari mobilitas. Yang pertama ada mempercepat tingkat perubahan sosial. Kemudian yang kedua adanya meningkatkan integrasi sosial. Dan yang terakhir ada mendorong seseorang lebih maju. Kemudian yang terakhir ada dampak negatif dari mobilitas itu sendiri. Yang pertama timbul konflik atau permasalahan. Yang kedua kurangnya solidaritas, dan yang terakhir adanya timbulnya gangguan dari psikologis yang diakibatkan karena frustasi. Baik teman-teman, materi hari ini sudah cukup. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.